Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Reski dari kelas 12 IPA 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi biologi yang berjudul enzim dan metabolisme. Yang pertama yaitu pengertian enzim. Enzim adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh sel dan berperan sebagai biokatalisator. Yang kedua yaitu pengertian metabolisme. Metabolisme adalah seluruh proses atau reaksi biokimia yang terjadi di dalam sel. Metabolisme ini dibedakan menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Fungsi enzim dalam proses metabolisme. Enzim ini nantinya akan berperan sebagai biokatalisator dalam proses metabolisme sel. Maksudnya adalah senyawa organik yang mempercepat reaksi kimia. Jadi, dapat dikatakan bahwa enzim dapat mengatur kecepatan reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Struktur enzim. Enzim terdiri dari beberapa komponen penyusun, dan penyusun utamanya adalah apoenzim atau protein. Agar berfungsi dengan baik, enzim memerlukan komponen-komponen lain yang disebut dengan kofaktor. Berdasarkan ikatannya, dapat dibedakan menjadi 3, yaitu gugus protein, koenzim, dan juga ion-ion anorganik. Gugus protein adalah struktur enzim yang terdiri dari molekul-molekul organik yang berperan untuk memberikan kekuatan tambahan terhadap kinerja enzim. Koenzim ini berperan untuk memindahkan gugus kimia, atom, atau elektron dari suatu enzim ke enzim yang lain. Ion-ion organik atau ion-ion anorganik berperan untuk mengefektifkan kerja enzim. Sifat-sifat enzim. Yang pertama adalah biokatalisator, yang artinya enzim ini dapat mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Yang kedua yaitu mudah rusak karena protein penyusun memiliki sifat yang peka terhadap suhu panas. Yang ketiga, dalam suatu reaksi kimia, enzim dapat diperlukan sangat dikit, tetapi pengaruhnya pada kecepatan reaksi itu sangatlah besar dan dapat digunakan berulang kali atau berulang-ulang. Yang keempat, dapat bekerja di dalam dan dapat bekerja di luar sel. Yang kelima, dalam sebuah reaksi kimia, umumnya enzim ini bekerja searah, meskipun beberapa di antaranya enzim juga mampu bekerja dalam dua arah. Yang keenam, enzim dapat atau mampu bekerja dengan bantuan kofaktor atau komponen-komponen lain dari enzim. Yang ketujuh, enzim bekerja pada bagian-bagian yang spesifik. Cara kerja enzim adalah untuk meningkatkan proses reaksi kimia, dan cara kerja enzim itu dibedakan atau dijelaskan dalam dua teori. Yang pertama yaitu teori lock and key teori atau teori kunci dan gembok. Penjelasan ini atau teori ini menjelaskan bahwa enzim hanya berkaitan dengan substrat yang memiliki bentuk yang sama dan sisi aktif enzim, layaknya kunci yang masuk ke dalam gembok. Yang kedua yaitu induced fit teori atau teori kecocokan yang terinduksi. Menurut teori ini, enzim memiliki sisi aktif yang mampu berkaitan dengan substrat atau bersifat fleksibel. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja enzim. Yang pertama itu adalah suhu, yang kedua derajat keasaman atau pH, yang ketiga hasil akhir atau produk, yang keempat konsentrasi enzim, yang kelima konsentrasi substrat, dan yang keenam yaitu zat penghambat atau inhibitor. Terdapat dua jenis inhibitor yang dapat menghambat kinerja enzim, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Peranan-peranan enzim. Yang pertama yaitu reduksi, yaitu proses terjadinya penambahan molekul hidrogen atau elektron dalam pelepasan oksigen. Yang kedua yaitu dehidrasi, yaitu pelepasan molekul uap air atau H2O. Yang ketiga, oksidasi. Oksidasi adalah proses terjadinya pelepasan molekul hidrogen, elektron, atau penambahan oksigen.
Yang keempat yaitu hidrolisis, yaitu reaksi penambahan H2O atau uap air pada suatu molekul dan diikuti dengan pemecahan molekul pada ikatan yang tambah H2O. 5. Fosfolasi, yaitu reaksi pelepasan fosfat. Jenis-jenis metabolisme. Yang pertama adalah katabolisme. 1. Menguraikan senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Yang kedua yaitu menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Yang ketiga, faktor internal yang mempengaruhi proses katabolisme yaitu respirasi dan substrat. Yang keempat yaitu faktor ekstern atau faktor luar yang mempengaruhi proses katabolisme. Yang pertama adalah cahaya, suhu, CO2 atau karbon dioksida atau zat asam arang, H2O atau air, O2 oksigen, senyawa kimia dan juga luka. 5. Proses respirasi seluler dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang kedua adalah anabolisme. 1. Mengubah senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks atau dalam hal luasnya kebalikannya dari katabolisme. Yang kedua adalah memerlukan energi berupa ATP. Yang ketiga, faktor intern atau faktor dalam yang mempengaruhi anabolisme. Yang pertama adalah anatomi daun, hambatan pada transportasi hasil anabolisme, klorofil atau zat hijau daun, membuka dan menutup stomata atau mulut daun, morfologi daun. Yang keempat yaitu faktor intern atau faktor luar, yaitu cahaya, suhu, CO2 atau karbon dioksida, O2 atau oksigen, H2O atau air, dan senyawa kimia. Dan terakhir yaitu proses anabolisme itu dibedakan menjadi dua, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.